Memang saya rasa jujur tantangan terbesarnya adalah saya turun ke lapangan nih Kak. Oke. Umurnya berapa Mas? 23 saya sama. Karak 20 tilu gitu lah. Buat teman-teman selagi kita masih di bawah 30 tahun, cobalah kita alokasikan investasi leher ke atas. Oke. Sumbernya banyak, bisa dari buku atau di zaman modernisasi saat ini kan udah terbuka, di YouTube banyak, di media-media pun banyak. Yang penting kita investasi leher ke atas. Kalau dari background keluarga, orang tua saya bukan dari politik. Cuman memang banyaklah tokoh-tokoh silaturahmi ke orang tua. Saya pun banyak terlibat di sana, dengar diskusi-diskusi lah. Nguping-nguping dikit nggak apa-apa kan. Jadi memang, wah menarik. Ternyata dengan kebijakan yang kita buat bisa membantu masyarakat. Dan rasa-rasanya ada kepuasan tersendiri. Halo Tribuners, kembali bersama saya Oktia Rani Berta dalam program Bertamu, berbincang dengan tamu. Seperti biasanya, di Bertamu kali ini kita akan having fun nih, sekaligus ngambil insight baru. Masih hangat banget soal pelantikan anggota DPRD Kota dan Kabupaten Bogor. Di hari yang cerah ini, kita kedatangan tamu yang cerah juga. Pada hari ini ada anggota DPRD Kota Bogor termuda. Please welcome Abdul Qadir Hasbi. Halo Mas, selamat siang Mas. Halo, selamat siang. Mas Hasbi, betul? Betul. Oke, Mas, ini kan kita berbicara soal pelantikan kemarin sudah selesai dan ternyata ada apa ya, sorotan ketika ada anggota DPRD termuda. Ini boleh dijelasin nggak sih Mas, kenapa bisa terjun masih muda? Kalau tidak salah 23 tahun. Betul. 23 tahun Tribuners dan udah duduk sebagai anggota DPRD. Boleh diceritain sedikit nggak sih Mas? Ya, Kak Okta. Okti. Kak Okti. Yang pertama ya, saya bersyukur bisa mewakili daripada Gen Z, teman-teman dari milenial juga. Yang mana saat ini kan bangsa kita sedang menghadapi bonus demografi. Yang mana basis dari pemilih pemula ini cukup besar. Dan saya rasa di DPRD sendiri, tingkat kota, provinsi ataupun RI, terlalu banyak gapnya nih antara kita yang muda dengan senior-senior kita lah. Jadi kalau saya suka berdiskusi dengan dosen saya, beliau bilang ini gapnya yang kolonial sama Gen Z itu milenial kejauhan. Benar. Jadi harus ada yang bisa mengadvokasi. Dan itu memang yang memotivasi saya, banyak dorongan juga dari teman-teman. Jadi pada akhirnya yang dicari manusia itu apa sih? Ridho Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa lagi? Seberapa manfaat kita untuk orang lain. Contohnya dalam ruang lingkup yang agak kecil untuk orang tua kita, untuk keluarga kita, dan kedepannya kebermanfaatan ini mudah-mudahan saya berdoa untuk masyarakat Kota Bogor secara umum. Masya Allah. Nah, anyway Mas, ini sebenarnya awal mula untuk memutuskan untuk terjun di dunia politik yang kita tahu ini ruwet banget ini Mas, di dalamnya itu apa sih Mas? Memang itu sebenarnya balik-balik lagi kepada pembawaan kita. Memang kalau dibuat terlalu jadi pikiran buat kita ya memang capek pasti. Cuman gimana caranya kita beradaptasi di lingkungan yang baru dan terus terang. Ini lingkungan yang baru buat saya, dunia politik, ketemu teman-teman senior dengan latar belakang yang beda ya. Kita disatukan dengan semangat yang sama. Gimana caranya kita adaptasi. Nah, sejauh ini kalau kendala terkait ruwet atau gimana, saya rasa gini. Saya punya pegangan, ada dikotomi kendali. Ada kendali yang memang dari diri saya sendiri, juga ada kendali yang memang dari orang lain. Yang terpenting dari saya adalah gimana caranya saya berbuat yang terbaik. Toh pemikiran atau asumsi dari orang lain saya nggak pikirin, karena itu ada pandangan dari orang lain. Yang terpenting buat teman-teman juga, kan lagi zaman juga ya, ada anak-anak sekarang tuh sebutnya insecure ya, kurang percaya diri. Nah, coba kita berpandangan, kita ada dikotomi kendali nih. Ada kendali-kendali yang memang dari diri kita berbuatlah yang terbaik versi kita. Toh kendali dari orang lain, kita nggak bisa merubah juga pandangannya seperti apa. Yang terpenting dari kita, lakukan yang terbaik. Ini motivasi banget buat Tribuners yang terutama masih Gen Z ya. Dan ya tadi sudah disebutkan bahwa kita harus percaya sama diri kita sendiri ya Mas ya.
Oke, Mas, anyway, ngomong-ngomong soal Gen Z, apakah programnya nanti akan menyasar ke generasi muda nih, Mas, atau seperti apa sih, Mas, programnya Ya, nanti? saya sebagai perwakilan lah dari Gen Z, kemudian dari milenial juga, Oke. tentu perlu dan penting untuk mengadvokasi mereka, biar suara mereka terdengar. Pun dari kebijakan-kebijakan publik, saya rasa harus dilibatkan. Pun meskipun saya berfokus pada mereka, saya pun pasti tetap ada masyarakat saya yang memang usianya di atas itu. Ada senior-senior yang memang harus kita advokasi juga. Gen Z memang dan milenial kita tampung, kita utamakan, dan juga yang lain sebagai masyarakat saya dari Bogor Selatan dan dari Kota Bogor harus tetap kita perjuangkan aspirasinya. Karena saya ketika terpilih menjadi milik masyarakat Kota Bogor secara umum. Mas, berbicara soal masyarakat Kota Bogor, sebenarnya apa sih permasalahan yang Mas lihat dan kayaknya ini bisa dibenerin gitu, Mas? Iya. Nah kan paling fundamental bangsa kita ini adalah masalah pendidikan, kemudian kesehatan. Saya rasa banyak dari generasi-generasi kita seumuran kan? Banyak dari generasi kita yang mana mereka udah lulus sekolah, udah lulus SMA, SMK lah katakan. Tapi mereka belum punya keahlian atau keterampilan. Nah, perlu ada pelatihan-pelatihan untuk mereka ini, pengembangan sumber daya manusia. Pun buat teman-teman selagi kita masih di bawah 30 tahun, cobalah kita alokasikan investasi leher ke atas. Sumbernya banyak, bisa dari buku atau di zaman modernisasi saat ini kan udah terbuka, di YouTube banyak, di media-media pun banyak. Yang penting kita investasi leher ke atas. Mas, ngomongin investasi leher ke atas nih, dan berbicara soal ini, anyway Mas, ini apa namanya, politik ini kan sangat ruwet sudah dijelaskan tadi. Apakah ada turun-temurun kah sebelumnya, atau kan memang dari awal tuh benar-benar, kayaknya gue harus ke sini nih, kayaknya gue harus ke politik nih, ada nggak sih Mas? Kalau dari background keluarga, orang tua saya bukan dari politik. Cuman memang banyaklah tokoh-tokoh silaturahmi ke orang tua. Saya pun banyak terlibat di sana, dengar diskusi-diskusi lah. Mungkin dikit nggak apa-apa kan? Jadi memang, wah menarik. Ternyata dengan kebijakan yang kita buat bisa membantu masyarakat. Dan rasa-rasanya ada kepuasan tersendiri. Ketika saya sebelumnya belum menjabat, bisa ngebantu pun ada kepuasan. Toh kedepannya saya punya sebagai anggota dewan, kemudian jabatan yang saya punya, saya bisa manfaatkan untuk masyarakat seluas-luasnya. Itu jadi kebahagiaan tersendiri buat saya. Berarti emang tujuannya adalah mulia untuk masyarakat ya, Mas? Insya Allah. Anyway, saat kampanye ini ada nggak sih peran terutama dari ayahnya Mas Hasbi ini, Mas? Ada nggak sih, Mas? Ya, dari ayah, ibu, dan juga keluarga, alhamdulillah banyak support lah. Dan ngasih banyak pandangan-pandangan. Yang terpenting kita di dunia politik ini jangan menyakiti siapapun. Jangan pernah kemudian menjatuhkan orang lain untuk kita berdiri sendiri. Harus bersama-sama dan harus ngerangkul yang lain juga. Nah, ayahnya Mas Hasbi ini kan cukup punya nama lah di Dapil 2 ini. Berarti ada nggak sih kalau misalkan saat kampanye itu mengajak sosok ayahnya Mas Hasbi ini? Ya, kebetulan kita ada yayasan itu Nurul Fata namanya, di daerah Pamoyanan. Ya alhamdulillah banyak murid-murid di sana dari orang tua murid yang ngedorong juga, yang ngedorong untuk kemudian kita berperan, karena mereka rasa selama ini mereka memang memilih, tapi nggak pernah terdengarkan. Alangkah lebih baiknya mungkin dari lingkup terdekat dulu yang mereka dorong, yang pasti kebermanfaatannya untuk masyarakat luas. Mas, berbicara soal sudah duduk sekarang, terus juga kalau tidak salah itu suaranya itu lumayan besar ya Mas, sekitar di atas 3.000 bahkan. Itu untuk menggayat ribuan suara itu seperti apa sih Mas? Ya, dalam praktek di lapangan kemarin memang kita ngebangun forum-forum diskusi dengan teman kita, teman sebaya. Yang pasti yang pertama dan utama dari lingkup terdekat dulu. Kadang orang banyak lupa nih, dia kampanye kemana-mana tapi lingkup terdekatnya dia lupa. Saya diskusi juga dengan dari para guru di yayasan kami, orang tua murid, kemudian dari masyarakat lingkungan sekitar Pamoyanan, yang alhamdulillah mereka sepakat untuk kemudian memperjuangkan bersama untuk kemaslahatan. Soalnya nih ya, kalau bicara soal kepercayaan masyarakat nih, Mas Hasbi ini kan termuda. Untuk mendapatkan kepercayaannya ini seperti apa sih Mas? Nah, memang saya rasa jujur, tantangan terbesarnya adalah saya turun ke lapangan nih Kak. Umurnya berapa Mas? 23 saya sama. Karak 23 gitu lah. Saya lebih senior kan gitu. Tapi gimana caranya saya bisa meyakinkan orang lain bahwa kehadiran saya di situ
bukan hanya sampai pada masa pemilihan saja. Tapi kehadiran saya insya Allah setelah saya dilantik, saya masih turun ke masyarakat. Setelah saya dilantik, kebermanfaatannya insya Allah masih bisa dirasakan. Insya Allah dapat mengadvokasi lah dari kepentingan masyarakat secara luas. Oke, terutama tadi pada generasi muda juga ya Mas. Selain itu untuk masyarakat yang bukan generasi muda atau memang sudah punya usia lebih gitu Mas. Apa sih Mas programnya Mas? Nah, jadi kan nanti ada pembagian komisi-komisinya nih, komisi 2, komisi 3 dan lain sebagainya. Nah, di situ kita perjuangkan yang jadi keluh kesah kadang-kala gini. Ketika masyarakat masuk ke rumah sakit, memang kita perlu ngedorong dengan BPJS. Hal seperti itu memang yang dibutuhkan dengan masyarakat. Kita harus taktis lah menghadapi permasalahan masyarakat, dan itu biasanya nggak kenal waktu. Jam 9, jam 10, bahkan jam 12 malam pun akan terus ada. Makanya kalau bisa selama masa jabatan harus terus komunikatif dengan masyarakat, dengan teman-teman rekanan di wilayah. Oke, berarti selama 5 tahun ke depan nantinya Mas Hasbi ini sudah siap lah ya untuk mengayomi masyarakat Kota Bogor ini ya Mas ya? Ya, insya Allah harus siap dong. Karena ini beban, bukan saya sebutnya tanggung jawab saya. Tanggung jawab atas suara yang diberikan kepada saya. Dan saya harus membuktikan bahwa suara itu nggak cuma-cuma. Insya Allah suara itu dapat kita tuntaskan dengan harapan-harapan mereka yang tercapai. Mas, ini karena masih muda gitu ya, terus juga baru lulus juga ya Mas ya. Nah, sebelum menjadi anggota DPRD ini, apakah waktu zaman-zaman kuliah gitu, kita flashback dulu nih, apakah sering ikutan demo kah atau sering memang sudah tertarik dengan politik, memang suka demo atau gimana sih? Ya memang saya sama teman-teman dulu suka demo lah terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk demo yang mungkin kakak juga sempat ikut ya, Omnibus Law itu. Ya kan, dari kampus kita kan berangkat ke Jakarta, kita ikutlah turun-turun ke masyarakat. Karena negara kan negara demokrasi, negara kita. Jadi nggak ada salahnya kita pun ikut demo. Jangan sampai nanti kita malah di demo gitu. Oh nggak apa-apa lah. Di demo biasa dalam perpolitikan, karena kita nggak bisa untuk kemudian menyatukan persepsi semua masyarakat. Akan selalu ada perbedaan-perbedaan yang mana harus kita menjawabnya dengan bijak, saya rasa. Benar. Berarti tergantung diri pribadi juga ya Mas ya. Mas, balik lagi nih sedikit ya, agak tarik sedikit. Di Dapil 2 ini kan ada sosok yang cukup punya nama juga, ada Mohan, terus juga Rusli, sama ada juga Dadang yang saingannya berat ini Mas. Saat terpilih di Dapil 2 ini, langkah selanjutnya apa sih Mas gitu? Apakah siap untuk ditempatkan di komisi berapa begitu Mas? Yang pasti kan yang saya yakini kami sama-sama niat yang baik untuk bermanfaat untuk masyarakat luas. Dan juga ke depannya pastilah yang selama ini belum terdengar masukan-masukannya dari masyarakat, kita harus lebih lagi. Kalau mungkin 5 tahun kemarin belum banyak masyarakat yang mendapatkan manfaatnya, harus kita lebih perjuangkan lagi. Sebenarnya saya rasa dari rekan-rekan terus memperjuangkan dari masyarakat. Cuman kan di DPR ini sifatnya kolektif kolegia, jadi keputusan bersama-sama. Dan insya Allah ke depan saya bersama rekan-rekan senior saya, beliau-beliau yang kakak sampaikan tadi, kita akan memperjuangkan hak-hak dari masyarakat. Mas, ngomongin soal senior nih, apalagi Mas bisa dibilang bahwa junior lah istilahnya. Bagaimana untuk bersinergi dengan senior-senior yang memang di lingkupnya Mas ini Mas? Ya, kita yang pasti bangun komunikasi lah dengan mereka, dengan siapapun. Pun dengan lintas partai, karena nantinya terbagi dalam komisi-komisinya, kita harus terus komunikasi lah. Mungkin nanti kita akan ditempatkan di komisi yang sama kan, seperti itu. Yang penting kita bangun hubungan yang baik lah pasti dengan mereka-mereka. Sejauh ini apakah Mas sudah melihat ke depannya ada tantangan nggak sih Mas untuk menjalani tugas sebagai anggota DPRD ini Mas? Tantangannya terkait apa? Terkait dengan penugasan nantinya, apakah sudah benar-benar siap 100% untuk apa nantinya, pahitnya nih aku sudah siap gitu, apa manisnya saja nih yang diterima Mas? Ya pasti kita udah harus siap dong. Ketika saya menyatakan diri untuk mencalonkan, pastinya harus siap dengan segala konsekuen yang terjadi sih. Berarti pahitnya juga Mas Hasbi ini sudah siap ya, begitu ya. Nah, dari generasi muda tadi nih Mas, ini kan memang sudah banyak banget nih insight-insight yang baru, terus juga generasi muda ini kan semangatnya juga tetap berjuang. Nah, memang tadi sudah disebutkan bahwa tidak semua bisa diterima. Itu apakah memang Mas, oh ya sudah legowo sajalah karena tidak diterima, atau bagaimana Mas? Diterima dalam konteks apa? Misalkan dalam sebuah forum dan pendapatnya ini tidak diterima gitu, apakah
emang legowo saja Iya. Masnya. Yang terpenting kan ketika memang pasti banyak sekali masukan Oke. dari wilayah, dari teman-teman sekalian. Dan nggak ada satupun kebijakan yang Oke. bisa menyenangkan semua pihak. Benar, benar, benar. Makanya dari sisi kita adalah bagaimana caranya kita menyampaikan hasil daripada masukan-masukan dari mereka dan juga hasil musyawarah kami bersama. Yang penting tetap bangun komunikasi yang baik. Oke. Jangan sampai kemudian ada misinformation yang tidak diinginkan lah. Oke. Ini sangat, kita dapat insight hari ini banyak banget ya Tribuners ya. By the way, kalau Tribuners ada yang salfok nih sama Mas Hasbi ini, sama wajahnya Mas Hasbi ini yang cerah banget hari ini. Mas anyway jomblo kah atau? Kebetulan masih jomblo ya. Masih jomblo, ya bener. Ternyata masih jomblo ya. Terus juga, ya gitu tadi masih jomblo. Terus juga, by the way jomblonya itu jomblo yang memang belum punya pasangan, belum punya pacar kah atau? Iya, belum punya nikah. Jadi kemarin tuh ada 2 yang dilantik kemudian belum ada pasangan. Oke. Saya dan Habib Rifki. Oh iya, cowok Tapi semua ya. iya, beliau juga mau ninggalin, katanya mau nikah duluan, jadi saya ditinggal sendiri. Barangkali Habib Rifki nonton Bib. Tapi sudah ada rencana ke situ nggak sih Mas? Apa aduh Rencana- fokus ke masyarakat dulu deh gitu. Ya itu kan bisa seiringan ya Kak ya. Kita kan Oke. butuh support juga. Oke, Jadi oke. saya rasa ya sambil kita ngurusin masyarakat kan kalau ada support lebih enak juga kan. Oke. Tipenya Mas Hasbi ini kayak gimana sih? Tipenya ya pasti yang baik. Saya nggak neko-neko sih Kak, yang mau nerima saya apa adanya Apa? aja. Iya. Apakah sama-sama yang benar-benar sama-sama politik juga ataukah oh mau beda deh gitu? Nggak harus politik sih sebenarnya, karena Oke. perbedaan itu kan rahmat. Oke. Kita manusia diciptakan dari berbagai macam suku, Oke. budaya dan latar belakang yang berbeda. Oke. Kalau kemudian dipadukan, jadi menarik bukan? Ya. Oh, tuh Tribuners ya, ambil kesempatan nih, gitu. Mas selain itu, anyway hobinya apa sih? Kalau saya biasa hobi hiking. Hiking, Oke. wah kemana tuh Mas? Saya udah ke Merbabu, Oh, Gunung Gede, oke. ke Gunung Sumbing, Gunung Prau. Biasa kan kalau aktivitas kita mungkin pas lagi kuliah agak-agak banyak tugas gitu ya. Butuh tuh kita healing dulu. Ya saya biasa naik gunung 3 hari, 4 hari turun lagi. Kayak gitu. Segitu anak kuliahan. Nah kalau Ya. nanti kerja, kalau nanti jadi anggota DPRD tuh, apakah masih mau menjalani hobinya atau aduh capek gitu nggak sih? Ya, yang namanya mungkin beban akan banyak yang saya pikul, harapan-harapan dari masyarakat ya, ada waktu-waktu luang tetaplah, nggak ada Oke. salahnya kan kita Iya. hiking. Selain hiking ada lagi nggak sih Mas? Ya saya suka mini soccer, kadang sama tim, Sama jadi tim. antar masyarakat di dapil saya, di Boyongkerta atau di Harjasari, kadang kita suka main juga. Oke. Ya, buat kita ngebangun bonding yang baik lah dengan mereka kan. Karena kita juga harus sehat sebelum mensehatkan atau memberikan fasilitas yang nyaman untuk masyarakat ya Mas ya? Betul, betul. Oke, memang nih banyak banget nih tadi sudah berbicara soal ini, terus juga memang olahraganya juga ternyata kalau Mas sendiri untuk makanan tuh apa sih favoritnya? Saya makanan, kalau makanan Sunda saya suka nasi timbel. Mas berarti orang Sunda asli? Saya Sunda asli, Oh, lahir Sunda di Bogor. asli, akang-akang Sunda ini, Akang Tribuners. Tete Sadayana. Iya. Sukanya apa tadi, nasi timbel? Nasi timbel Nasi atau timbel. nasi bakar, saya suka makan di angkringan enak banget sih. Gitu. Nanti kalau misalkan sudah jadi anggota dewan, apakah masih mau untuk nangkring nih atau diangkringkan itu masih mau nggak sih? Aduh, udah nggak level deh, udah gue Oh, udah nggak gitu jadi anggota dong. dewan. Justru kan kita perwakilan dari masyarakat. Oh, oke. Justru harus lebih menyatu lagi. Oke, Kalau oke. kita nggak menyatu, gimana kita bisa ngedengerin keluh kesah mereka kan seperti itu. benar. Jadi nggak apa-apa lah ya untuk bergabung sama masyarakat, untuk tetap di sini gitu ya Mas Ya, ya. harus Oke. dong kalau itu. Oke. Nah untuk kedepannya rencananya apa sih Mas? Ya, untuk sekarang yang pasti saya fokus di 5 tahun ini mengabdikan diri saya untuk masyarakat Bogor Selatan, masyarakat Kota Bogor. Mudah-mudahan kepercayaan yang dikasih sama teman-teman di wilayah dapat memberikan manfaat. Mudah-mudahan kepercayaan yang diberikan oleh teman-teman sekalian dapat memberikan semangat untuk saya lebih lagi untuk memperjuangkan teman-teman di wilayah. Oke Mas, pertanyaan yang mungkin jadi terakhir nih ya Mas ya. Ya. Boleh dong diberikan untuk motivasinya terutama pada generasi muda yang kebanyakan aduh kayaknya gue rebahan aja deh gitu, aduh kayaknya gue nggak cocok deh di bidang ini, boleh dikasih insight-nya kepada Tribuners nih Mas. Ya, teman-teman di rumah, mumpung kita masih muda, kita masih punya banyak waktu.
Yang pertama, kita fokus investasi leher ke atas, betul nggak? Betul. Nah, karena saya rasa kemudian dengan ilmu, dimanapun nanti kita berada, ilmu itu akan menjadi manfaat untuk kita, untuk orang lain. Yang terpenting kan bagaimana pada akhirnya seberapa manfaat kita kebermanfaatnya untuk orang lain, untuk keluarga, untuk teman-teman sekalian, dan juga untuk ruang lingkup yang lebih luas lagi. Berarti kita cari kebermanfaatannya ya Mas ya? Iya, saya rasa seperti itu. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Hasbi hari ini pembahasannya. Terima kasih undangannya. Sangat seru sekali Tribuners, jadi saksikan obrolan menarik lainnya hanya di Bertamu Berbincang dengan Tamu. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Sampai jumpa, sukses selalu untuk Tribuners. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.